Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Liza dari Akuntansi Malam Yarsi. Saya ingin membahas tentang topik 13 yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengajuan autokorelasi menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik, Key-Box, Price, dan Lijun-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak? Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalah dalam membentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik dan parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika nilai asesmen sigma tutile lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asesmen tutile lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas atau data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glasser, seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik, scaffold, uji Prague, dan uji White. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan, maka tidak boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. KSPSS sudah ada datanya. Nah, pertama, sekarang kita uji DW terlebih dahulu. Pertama kita buka analyze, regression, dan linear. Terus kita pilih yang IHSG, terus milih dependent, terus pilih lagi yang X1 dan X2, independent, statistik, terus pilih statistik, kita checklist, terus kita pilih collinearity dan residu Durbin-Watson, terus save-nya klik as unstandardized, lalu continue, lalu jika udah kita lihat outputnya. Nah, ini yang model summary. Hasil DW-nya 1,072. Sekarang kita mau cari untuk
untuk hasil di tabel DW itu sendiri ya. Kita buka tabel DW. Untuk mencari nilai DW, rumusnya itu K dibagi N. K-nya tersebut adalah jumlah variabel independen. Di data ini, K-nya berarti 2. K-nya 2, N-nya jumlah sampel yang digunakan berarti ada 12. Nah, K-nya itu 2, N-nya 12, jadi nilai DL-nya 0,8122. DF-nya itu 1,5794. Nilai DW dalam T hitung itu 1,072. Sedangkan yang di tabel DW-nya 0,8122. Dan 1,5794. Jadi kesimpulannya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti dari hasil T hitung atau T tabel DW-nya. Jadi kita bisa mengatasinya dengan uji rantes atau uji non-parametric test. Lalu pengujiannya yaitu kita buka analyze ke non-parametric test, legacy dialog, terus kita milih run, terus test variable underside, kita klik OK. Lihat di tabel npartest, yaitu rantes. Dilihat dari asim sigma totalnya, hasilnya 0,762, artinya lebih dari 0,05. Maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Jadi, kita sudah melakukan penyembuhan uji autokorelasi melalui uji rantes ini. Untuk penyembuhan data masih ada menggunakan cara lain, tapi di sini menggunakan uji rantes saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.